Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok Matematika Ekonomi 1, yaitu kelompok deret hitung. Di sini saya Aguni Nadia Ginting sebagai ketua dari kelompok deret hitung. Perkenalkan, saya Syifa Khairunisa sebagai anggota dari kelompok deret hitung. Dan perkenalkan, nama saya Dava Yusuf Amal Fehmar sebagai programmer dari kelompok deret hitung. Deret hitung. Pembahasan dalam deret hitung itu ada 4. Yang pertama adalah konsep dasar, yang kedua barisan aritmetika, yang ketiga deret hitung atau deret aritmetika, dan yang terakhir adalah penerapan ekonomi. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu konsep dasar. Selanjutnya di sini ada pengertian baris dan deret. Barisan atau sequence adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang tersusun tersebut disebut dengan suku. Suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah barisan atau deret. Perubahan di antara suku-suku yang berurutan ditentukan oleh suatu ketambahan bilangan tertentu atau suatu kelipatan bilangan tertentu. Barisan jika dilihat dari banyaknya suku itu ada 2. Yang pertama adalah barisan berhingga atau finite, dan yang kedua adalah barisan tak terhingga atau infinite. Barisan berhingga adalah barisan yang suku-sukunya itu terbatas. Contohnya 5, 10, 15, dan 20. Sementara barisan tak terhingga adalah barisan yang suku-sukunya tidak terbatas jumlahnya. Contohnya itu 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Selanjutnya, barisan jika dilihat dari segi perubahan di antara suku-suku yang berurutan itu ada 3. Yang pertama adalah barisan aritmetika, yang kedua adalah barisan geometri, dan yang ketiga adalah barisan harmonik. Yang pertama adalah barisan aritmetika, yaitu barisan yang suku berurutannya mempunyai tambahan atau selisih bilangan yang tetap. Contohnya itu 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dengan masing-masing suku dalam barisan setelah suku pertama ditambahkan nilai 5 pada suku sebelumnya. Nah, contoh real yang dapat digambarkan dengan barisan ini diantaranya pertumbuhan output produksi, biaya, atau tenaga kerja. Yang kedua adalah barisan geometri, yaitu barisan yang suku berurutannya mempunyai kelipatan bilangan yang tetap. Contohnya itu 5, 25, 125, dan seterusnya. Dengan masing-masing suku dalam barisan adalah kelipatan dari 5. Contoh real yang dapat digambarkan dengan barisan ini adalah pertumbuhan tabungan, investasi, penduduk, dan pertumbuhan apapun yang menggunakan rasio. Dan yang ketiga di sini adalah barisan harmonik, yaitu barisan yang suku berurutannya merupakan perbandingan terbalik dari barisan aritmetika. Contohnya itu 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, dan seterusnya. Barisan harmonik tidak diterapkan dalam ekonomi, tetapi banyak diterapkan dalam bidang musik. Selanjutnya di sini ada deret. Deret atau series adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan. Deret pada hakikatnya dapat dipahami sebagai suatu rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sama halnya dengan barisan, deret jika dilihat dari banyaknya suku yang membentuk sebuah deret dapat dibagi menjadi 2, yaitu deret berhingga dan deret tak berhingga. Sedangkan, jika dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya,
Deret dapat dibedakan menjadi deret hitung atau deret aritmetika, deret ukur atau deret geometri, dan deret harmonik. Materi selanjutnya adalah barisan aritmetika. Barisan aritmetika atau arithmetic sequence adalah suatu barisan di mana selisih di antara dua suku yang berurutan mempunyai nilai yang konstan atau tetap dan tidak sama dengan 0. Ada pula nilai konstan ini disebut dengan beda yang sama. Beda di sini dimaksudnya adalah selisih antara suku dengan suku sebelumnya yang biasanya disebut dengan pembeda dan biasa dilambangkan dengan huruf B. Dapat dilihat dari contoh, selisih atau pembeda antara setiap suku memiliki nilai yang konstan, walaupun nilai antar sukunya berbeda. Pembeda dapat dicari dengan cara mengurangi suatu suku dengan suku sebelumnya, sehingga diperoleh rumus B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Keterangan, B adalah pembeda atau selisih atau difference, UN adalah suku KN, dan UN kurang 1 adalah suku sebelum suku KN. Kalau dilihat pada contoh barisan aritmetika yang pertama, mempunyai nilai suku pertama 3, suku kedua 53, suku ketiga 103, dan suku keempat 153, di mana antara setiap suku memiliki nilai pembeda sama, yaitu 50. Kita bisa memperolehnya dari U2 kurang U1 di mana 53 kurang 3 adalah 50 jika ingin mengetahui beda antara suku pertama dan suku kedua. Begitupun jika ingin mengetahui beda antara suku ketiga dan suku keempat, di mana beda atau B sama dengan U4 dikurang U3, yaitu 153 kurang 103 adalah 50. Jadi, begitulah perhitungan untuk memperoleh pembeda atau selisih. Pembahasan selanjutnya menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Nilai suku tertentu atau suku ke N atau UN dari sebuah barisan aritmetika dapat dihitung dengan cara berikut. Lihat barisan aritmetika di bawah ini. U1 adalah 5, U2 10, U3 15, U4 20, U5 25, di mana antara tiap suku memiliki pembeda sama dengan 5, di mana U1 sama dengan 5 sama dengan A atau suku pertama, kemudian U2 sama dengan 10. Kita bisa mengetahuinya atau mencari U2 dengan cara sama dengan A plus B atau suku pertama ditambah beda. Suku pertama 5 tambah bedanya 5. Sehingga didapat suku kedua atau U2 adalah 10. Atau cara lain, yaitu sama dengan A dikali buka kurung 2 kurang 1 tutup kurung kali beda, di mana A-nya adalah 5 dikalikan 1 kalikan B-nya adalah 5, didapat U2 10. Kemudian U3 sama dengan 15, kita bisa mengetahuinya dengan cara sama dengan A plus 2B, atau sama dengan 5 tambah 2 kali 5, didapat U3 sama dengan 15, atau dengan cara lain, yaitu sama dengan A plus buka kurung 3 kurang 1 tutup kurung kali B, di mana 5 tambah 2 kali 5, didapat U3 sama dengan 15. Begitupun untuk mengetahui U4 dan U5, kita bisa mengetahuinya dengan cara tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa suku ke N atau UN dari sebuah barisan aritmetika dapat dihitung menggunakan rumus UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Keterangan, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama atau U1, N adalah indeks suku, dan B adalah pembeda. Contoh, jika diketahui barisan aritmetika sebagai berikut: 10, 15, 20, dan 25. Tentukan suku ke-13. Jawab, kita harus mengetahui bedanya dahulu. Sehingga dari soal di atas kita dapat memperoleh nilai B sebagai berikut. B sama dengan UN kurang 1.
B sama dengan 15 kurang 10 sama dengan 5. Jadi bedanya sama dengan 5. Kemudian untuk menentukan U13, kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. U13 sama dengan A-nya diketahui 10 ditambah buka kurung N-nya diketahui 13 kurang 1 tutup kurung B-nya sudah kita cari yaitu 5. U13 sama dengan 10 tambah 60 diperoleh suku ke-13 atau U13 sama dengan 70. Contoh selanjutnya diketahui pada suatu barisan aritmetika, suku ketiga adalah 55 dan suku ke-12 adalah 100. Tentukan nilai pembeda. Jawab. Dari soal di atas diketahui U3 sama dengan 55 dan U12 sama dengan 100. Untuk mencari nilai pembeda bisa menggunakan dua cara. Cara pertama metode eliminasi, di mana U12 sama dengan A plus 11B sama dengan 100. U3 sama dengan A plus 2B sama dengan 55. Kemudian kurangkan, A kurang A habis. 11B kurang 2B, sisa 9B. Kemudian 100 kurang 55, sisa 45. Jadi 9B sama dengan 45. Diperoleh B sama dengan 5. Kemudian cara kedua adalah rumus pada dasarnya, yaitu B sama dengan UN2 kurang UN1 dibagi N2 kurang N1. B sama dengan 100 kurang 55 dibagi 11 kurang 2. B sama dengan 45 dibagi 9. B sama dengan 5. Jadi, baik menggunakan cara pertama ataupun cara kedua, hasil akhirnya adalah sama. Materi selanjutnya mengenai deret hitung atau deret aritmetika. Deret hitung adalah jumlah dari suku-suku dalam suatu baris hitung. Jumlah dari bilangan dalam barisan tersebut dimulai dari suku pertama atau U1 atau A sampai dengan suku ke N atau UN. Selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang pertama. Yahya adalah seorang penjual es krim. Ia menjual berbagai varian rasa es krim seperti coklat, blueberry, strawberry, vanila, dan masih banyak lainnya. Pada suatu hari, Yahya membuka toko es krim di Jalan Raya Sucipto. Pada hari pertama, Yahya membayar sewa toko sebesar Rp2.150. Jika setiap harinya sewa toko meningkat sebesar Rp330, maka pada hari ke-30, berapa sewa yang harus dibayar oleh Yahya? Untuk penyelesaiannya, dapat kita ketahui dari soal bahwa A-nya adalah 2.150, B-nya adalah 330, dan N-nya itu adalah 30. Yang ditanyakan adalah U30. Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Kita substitusikan angka-angka yang sudah kita ketahui dari soal, yaitu menjadi U30 sama dengan 2150 ditambah 30 dikurangi 1 dikali dengan 330. Sehingga hasil akhirnya adalah 11.720. Maka untuk analisisnya, jadi besar biaya yang harus dibayarkan oleh Yahya untuk membayar sewa toko pada hari ke-30 adalah sebesar Rp11.720. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Pada bulan September, PT Wusang memproduksi motor sebanyak 5.500 unit. Karena motor tersebut memiliki banyak peminatnya, maka PT Wusang bermaksud ingin meningkatkan produksinya sebanyak 300 unit. Hitunglah berapa banyak motor yang diproduksi PT Wusang pada bulan November, dan hitunglah berapa banyak jumlah motor yang diproduksi dari bulan September sampai dengan bulan November.
Untuk penyelesaiannya, dapat kita ketahui dari soal A-nya adalah 5.500, B-nya adalah 300, dan N-nya itu adalah 3. Yang ditanyakan adalah U3 dan S3. Untuk menjawabnya, yang pertama kita mencari U3 terlebih dahulu. Untuk mencari U3, dapat kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Kemudian tinggal kita substitusikan angka-angka yang sudah kita ketahui ke dalam rumus tersebut, sehingga menjadi U3 sama dengan 5.500 ditambah 3 dikurangi dengan 1 dikali dengan 300, sehingga hasil akhirnya atau U3-nya adalah 6.100. Kemudian, untuk mencari S3 dapat kita gunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan rumus Sn sama dengan N/2 dikali A plus UN. Tinggal kita substitusikan angka-angka yang sudah kita ketahui dari soal ke dalam rumus, sehingga menjadi S3 sama dengan 3/2 dikali 5.500 ditambah dengan 6.100, sehingga hasil akhirnya atau S3-nya adalah 17.400. Selanjutnya, untuk cara yang kedua, dapat kita gunakan rumus Sn sama dengan N/2 dikali dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. Selanjutnya, kita substitusikan angka-angka yang sudah kita ketahui dari soal ke dalam rumus yang kedua ini, yaitu S3 sama dengan 3/2 dikali 2 dikali dengan 5.500 ditambah 3 dikurangi 1 dikali dengan 300, sehingga hasil akhirnya atau S3-nya adalah 17.400. Untuk analisisnya, jadi jumlah motor yang diproduksi PT Usang pada bulan September sebanyak 6.100 unit, dan jumlah motor yang diproduksi PT Usang dari bulan September sampai bulan November sebanyak 17.400 unit. Berikutnya, saya akan membahas mengenai penerapan ekonomi. Menurut seorang pakar ekonomi politik, yaitu Thomas Robert Malthus, pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan produksi makanan mengikuti deret hitung. Produksi makanan di satu sisi dari tahun ke tahun memang meningkat, namun tidak secepat peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Sesuai deret hitung, produksi makanan bertambah dengan laju peningkatan yang rendah. Sedangkan di bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Jika pertumbuhan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya output produksi, biaya, pendapatan, atau penggunaan tenaga kerja yang berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung maksudnya di sini adalah bahwa variabel yang bersangkutan bertambah dengan nilai tertentu secara konstan atau tetap dari satu periode ke periode berikutnya. Selanjutnya di sini ada seorang ahli matematika, astronomi, dan fisika yang terkenal lahir di kota Braunschweig, Jerman, yaitu Carl Friedrich Gauss. Menurut sebuah cerita, pada umur 10 tahun, ia membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmetika berupa perhitungan deret 1 ditambah 2 ditambah 3, ditambah seterusnya, sampai dengan ditambah 100. Nah, beginilah secara garis besar jawaban dari Gauss. Misalnya nih, kita ingin mengetahui nilai dari S sama dengan 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah seterusnya, sampai ditambah dengan 100. Nilai tersebut dapat kita tulis secara terbalik, menjadi S sama dengan 100 ditambah 99 ditambah 98 ditambah seterusnya sampai ditambah dengan 1.
Nah, kedua nilai tersebut dapat kita jumlahkan secara vertikal menjadi S ditambah S yaitu 2S, 1 ditambah 100 yaitu 101, 2 ditambah 99 yaitu 101, 3 ditambah 98 yaitu 101, ditambah seterusnya sampai dengan 100 ditambah dengan 1 yaitu 101. Jadi hasilnya itu adalah S100 sama dengan 100 dikali 101 dibagi 2, yaitu menghasilkan 5050. Berdasarkan jawaban dari Gauss, akhirnya diperolehlah rumus yang lebih mudah pada era modern ini. Nah, rumus tersebut adalah sebagai berikut. Misalnya, kita akan menghitung jumlah seluruh bilangan dari 1 sampai 100. Total bilangannya adalah 100, jadi dilambangkan dengan S100 atau Sn, di mana n-nya ini dapat kita ganti dengan angka 100 yang merupakan total bilangan. Sehingga kita dapat tulis sesuai dengan yang diilustrasikan, yaitu S100 sama dengan 100 dikali 101 dibagi dengan 2, yang hasilnya adalah 5050. Atau dapat kita tulis juga S100 sama dengan 100 dikali buka kurung 1 ditambah 100 tutup kurung dibagi dengan 2, yang hasilnya juga sama, yaitu 5050. Nah, penjumlahan 1 ditambah 100 merupakan penjumlahan suku pertama atau A dengan suku ke N atau UN, yaitu adalah suku ke 100 atau U100. Sehingga dapat kita tulis menjadi S100 sama dengan 100 dikali buka kurung A ditambah U100 tutup kurung dibagi dengan 2, yang hasilnya adalah 5050. Di mana angka 100 tersebut merupakan indeks suku yaitu N. Maka dapat kita tulis Sn sama dengan N dikali buka kurung A ditambah UN tutup kurung dibagi dengan 2, yang hasilnya adalah 5050. Selanjutnya, di sini ada rumus yaitu Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. Nah, rumus di atas ini hanya bisa digunakan jika nilai UN-nya itu sudah diketahui. Apabila nilai UN-nya belum diketahui, maka kita bisa menggunakan rumus berikut, yaitu Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah N-1 dikali dengan B. Atau dapat kita persingkat rumusnya menjadi Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali dengan B. Untuk lebih jelasnya, kita dapat perhatikan contoh berikut. Tentukan S32 jika suku pertama barisan aritmetika adalah 23 dan suku ke-32-nya adalah 210. Dapat kita ketahui dari soal bahwa N-nya ini adalah 32, A-nya adalah 23, dan UN-nya ini adalah 210. Maka untuk menjawabnya kita dapat menggunakan rumus Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah dengan UN. Selanjutnya kita substitusikan yang sudah diketahui, yaitu S32 sama dengan 32 dibagi 2 dikali dengan 23 ditambah 210. S32 sama dengan 16 dikali dengan 233, sehingga hasil akhirnya atau S32-nya adalah 3728. Contoh yang berikutnya adalah tentukan S25 dari barisan aritmetika seperti 3, 53, 103, dan seterusnya. Dapat kita ketahui dari soal bahwa N-nya ini adalah 25, A-nya adalah 3, dan B-nya adalah 50. Untuk menjawab soal seperti ini, kita dapat gunakan rumus Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B.
karena dalam soal tersebut nilai UN-nya itu belum kita ketahui. Langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan yang sudah kita ketahui dari soal ke dalam rumus, yaitu S25 sama dengan 25 dibagi 2 dikali 2 dikali 3 ditambah 25 dikurangi 1 dikali dengan 50. Sehingga hasil akhirnya adalah 15.075. Contoh kasus 3. Sela adalah seorang penjual tas yang disukai kalangan remaja. Sela sudah menjalani usaha ini selama 30 bulan. Pada bulan ke-20, tas yang Sela jual sebanyak 10.300 buah, dan pada bulan ke-10 sebanyak 5.350 buah. Sela ingin mengetahui berapa banyak tas yang ia sudah jual pada awal usahanya. Tentukan banyaknya tas yang Sela jual pada awal bulan. Penyelesaian diketahui U20 sama dengan 10.300, U10 sama dengan 5.350. Ditanya A. Jawab. Langkah pertama kita harus mengetahui besar nilai B atau beda, di mana B sama dengan UN2 kurang UN1 dibagi N2 kurang N1. B sama dengan 10.300 dikurang 5.350 dibagi 20 kurang 10. Didapatlah hasil akumulasi akhir B sama dengan 495. Selanjutnya kita substitusikan besar nilai B ke dalam bentuk persamaan UN, di mana UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Diketahui N-nya adalah 10, sehingga UN yaitu U10 sama dengan A tambah buka kurung 10 kurang 1 tutup kurung kali 495. U10-nya diketahui besarnya 5.350, sehingga 5.350 sama dengan A tambah 9 kali 495. 5.350 sama dengan A tambah 4.455. Pindahkan ruas, A sama dengan 5.350 dikurang 4.455. Didapat A sama dengan 895. Sehingga analisisnya, jadi jumlah tas yang dijual oleh Sela pada bulan pertama adalah sebanyak 895 tas. Contoh kasus 4. Kokori adalah salah satu merek ternama yang memproduksi pensil, pulpen, penghapus, dan masih banyak lainnya. Pada tahun pertama, Kokori dapat memproduksi pulpen sebanyak 3.520 buah pulpen. Pada bulan kelima, Kokori mencapai produksinya sebanyak 20.570 buah pulpen. Hitunglah berapa peningkatan produksi pulpen pada tiap bulannya. Penyelesaian diketahui A sama dengan 3.520, S5 sama dengan 20.570, N sama dengan 5, ditanya B. Jawab, Sn sama dengan N per 2 dikali buka kurung 2A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B tutup kurung. Sn-nya diketahui 20.570 sama dengan 5 dibagi 2 dikalikan buka kurung 2 kali 3.520 tambah buka kurung 5 kurang 1 tutup kurung kali B tutup kurung. 20.570 sama dengan 2,5 dikali buka kurung 7.040 tambah 4 kali B tutup kurung. 20.570 sama dengan 2,5 dikali buka kurung 7.040 tambah 4B tutup kurung. 20.570 sama dengan 17.600 tambah 10B. Pindahkan ruasnya jadi negatif 10B sama dengan 17.600 dikurang 20.570. Negatif 10B sama dengan negatif 2.970. B sama dengan 297. Analisis, jadi peningkatan produksi pulpen oleh Kokori setiap bulannya adalah sebanyak 297 buah pulpen. Contoh kasus 5. Pada bulan Mei,
Suzy ingin membuka rekening tabungan dengan setoran awal sebesar Rp350.000 dengan biaya administrasi yang dikenakan sebesar Rp15.000. Jika setiap bulannya Suzy menabung dengan konstan sebesar Rp150.000, maka pada bulan berapakah tabungan Suzy mencapai Rp2.300.000? Diasumsikan tidak ada biaya administrasi lagi. Penyelesaian diketahui A sama dengan 350.000 kurang 15.000 sama dengan 235.000. B sama dengan 150.000. UN sama dengan 2.300.000. Ditanya N. Jawab, UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Diketahui UN adalah 2.300.000 sama dengan 235.000 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali 150.000. 2.300.000 sama dengan 235.000 ditambah 150.000 kali N, yaitu 150.000 N dikurang 150.000. 2.300.000 sama dengan 235.000 kurang 150.000 didapat 85.000 ditambah 150.000 N. Kemudian pindahkan ruas sehingga negatif 150.000 N sama dengan 85.000 dikurang 2.300.000. Didapat hasil akumulasi akhir N sama dengan 14,76. Analisis, jadi tabungan Suzy akan mencapai Rp2.300.000 pada bulan ke-15. Sekian video pembelajaran materi deret hitung. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.